pagi adik-adik. Wow, selamat pagi juga untuk orang tua ya yang mendampingi adik-adik untuk mengikuti apa Kak? Bina Iman Anak hari ini. Iya Kak, mereka selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentunya melakukan firman Tuhan ya Kak ya. Kalau minggu kemarin Kak Okina dan Kak Steph ya membahas tentang pertobatan. Betul Kak. Dan Kak Tina sudah menjelaskan apa sih pertobatan itu? Apakah adik-adik ada yang mau bertobat? Oh ada ya, kita semua ingin bertobat karena kita memang orang berdosa ya Kak ya. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan dulu nih lagu tentang dosa. Kita ingin menjauhi dosa ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik yang pintar, ayo berdiri. Katakan DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Lagi yuk. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Betul Kak, kita ingin menjauhi dosa, tetapi kita perlu pertolongan Tuhan karena kita bisa melakukan, karena kita bersama Tuhan. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo kita bilang aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi yuk. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Semua dong. Bersama Tuhan semua bisa. Oke Kak Raka, betul ya. Kita semua bisa melakukannya bersama Tuhan. Kita ajak adik-adik duduk kembali, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita buat tanda kemenangan kita.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau kami sekarang boleh mengikuti Bina Iman Anak. Tolong kami agar dapat mengikuti dengan baik, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, kita mau menyalakan lilin Advent yang ketiga, yaitu lilin Advent apa, Kak? Sukacita, Kak. Lilin sukacita atau disebut juga dengan lilin Gaudete. Atau ada lagi sebutannya, yaitu lilin gembala. Karena waktu itu para gembala bersukacita mendengarkan kabar bahwa Yesus akan lahir. Dan kita juga ingin Tuhan datang. Yuk kita katakan, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Kita menyalakan lilin Advent yang ketiga ya. Tuhan datanglah, datanglah Tuhan datanglah, datanglah, oh Tuhan datanglah. Katakan datanglah, datanglah Tuhan datanglah, datanglah Tuhan datanglah, datanglah Tuhan datanglah, oh Tuhan datanglah. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan apa sih yang akan kita lakukan setelah kita bertobat? Apakah itu wujud kasih atau apa? Yuk kita mau mendengarkan sabda Tuhan berikut. Hai adik-adik, yuk kita baca kitab suci. Bacaannya hari ini dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Sebelum mulai, coba Kak Timi sekarang mau ajak adik-adik coba sekarang tutup matanya. Coba ditutup matanya.
Tutup dulu matanya. Sekarang tutup matanya, udah semua udah tutup matanya? Oke, sekarang tangannya dibuka kayak mau minta sesuatu. Tapi tetap ditutup matanya ya. Sudah? Sekarang bayangkan, sekarang adik-adik lagi mau pegang buah jeruk. Bayangkan ada buah jeruk di tangan adik-adik, dan pokoknya hitungan ketiga harus ada buah jeruk di situ ya. Tetap tutup matanya. Hitung 1, 2, 3, buka matanya. Ada nggak jeruknya? Nggak ada. Nah, adik-adik, tema hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat nggak minggu lalu belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang aku mau bertobat. Nah, apa kaitannya dengan buah jeruk hari ini? Adik-adik, kalau adik-adik sekarang mau jeruk, apakah bisa dengan cuma dipikirin aja? Nggak bisa, harus datang buka kulkasnya, diambil jeruknya, baru bisa punya buah jeruk. Atau ke toko dulu, beli dulu jeruknya. Minggu lalu, Katina udah ngajarin. Orang sakit harus berobat. Orang berdosa harus bertobat. Katimi yakin, adik-adik semuanya pasti sekarang dari kemarin sudah memutuskan bahwa aku mau bertobat, aku mau ikut Yesus. Tapi apakah cukup cuma dengan dipikiran aja? Cuma dipikirin, aku mau bertobat, aku mau ikut Yesus. Udah pasti dapat, udah aku mau bertobat. Sama seperti buah jeruk tadi. Kalau dipikirin doang, nggak datang-datang buah jeruknya. Tapi kita harus berbuat, harus langsung datang, ambil jeruknya. Jadi kalau mau bertobat, juga nggak bisa cuma dipikirin. Kalau mau bertobat, adik-adik harus melakukan sesuatu. Seperti yang ada di bacaan Injil hari ini. Tadi kita sudah belajar di Lukas 3, ayat 10-18. Orang-orang kan banyak bertanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang adik-adik harus lakukan? Kalau mau bertobat, harus ngapain? Adik-adik, perintah Tuhan cuma 2. Kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu, dan kasihi sesamamu manusia. Jadi kalau mau bertobat, artinya adik-adik yang tadinya mau ikut sama si jahat tuh di sana, nggak mau ikut itu si jahat. Mau ikutnya sama Tuhan Yesus aja. Kalau mau ikut sama Tuhan Yesus, adik-adik ikutin. Berarti harus sayang sama Tuhan dan sayang sama sesama. Gimana caranya sayang sama Tuhan? Sayang sama Tuhan bisa dengan rajin ke gereja, ikut misa. Kan bisa misa datang ke gereja, kan udah boleh ke gereja. Atau buat yang belum bisa ke gereja, ikut misa online, ikut Bina Iman online. Ini mengasihi Tuhan namanya. Jadi pengen ketemu sama Tuhan, pengen mikirin Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin baca cerita di Alkitab. Ini namanya salah satu mengasihi Tuhan. Atau mengasihi, tadi Tuhan juga bilang yang kedua harus apa perintahnya? Pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi manusia. Mengasihi manusia salah satunya gimana? Betul, nurut sama yang ada di rumah. Sekarang adik-adik di rumah sama siapa? Sama siapa? Sama mama papa, nurut sama mama papa. Kalau dibilangin soal mama papa, nggak marah-marah. Adik-adik nurut sama orang tua. Adik-adik juga jujur. Kalau yang udah sekolah, kalau ulangan juga mau belajar dulu. Kalau ada yang ada petugas dari sekolah juga dikasih tahu sama gurunya, mau mengerjakan dengan baik, nggak nyontek, terus juga nggak berbohong. Nah, itu namanya mengasihi manusia. Mengasihi sesama manusia. Jadi kalau adik-adik bisa lakukan itu semua, adik-adik sudah melakukan satu langkah baru, yaitu mau bertobat. Aku mau bertobat. Dan aku akan melakukannya. Jadi sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini sudah bertobat, lalu berbuat. Betul, sudah bertobat, berbuat. Kita rajin ke gereja. Kita nanti kalau buat adik-adik yang udah bisa siap ikut perkoma, kan udah dibuka tuh pendaftaran perkoma. Siapa yang mau nyambut tubuh Kristus? Bisa dapat tubuh Kristus, ikut perkoma, itu mengasihi Tuhan. Sayang mama papa, nurut mama papa, disuruh sikat gigi kita sikat gigi, disuruh bobo kita juga langsung bobo. Nggak kalau lagi pas main terus dibilang sama mamanya, ayo udahan dulu main handphonenya. Nanti dulu, aku kan masih mau main. Ayo makannya dihabisin. Aku nggak suka sayur. Mau yang lain aja tapi nggak mau sayur. Nah itu
bukan ngikutin cara Tuhan. Itu bukan bertobat. Oke adik-adik, kalau adik-adik lakukan itu, pasti adik-adik ingat, Kak Timi punya buku ajaib. Kalau adik-adik jalankan itu semuanya, pada saat kita belum bertobat, kita itu hidupnya seperti hitam putih kayak gini. Ya, cuman taunya yang jelek-jelek kan, jelek tuh ya. Warnanya cuma hitam putih doang, nggak ada warnanya semuanya. Pada saat adik-adik bertobat, hidup adik-adik dibersihkan dari dosa. Jadi dibersihkan dari dosa. Set, yang tadinya hitam putih dibikin jadi putih semuanya, hilang semuanya. Yang tadinya ada dosa-dosanya dihilangkan semuanya. Dan Tuhan berikan adik-adik nanti kehidupan baru, berikan kehidupan yang seperti di gambar belakang Kak Timi. Kalau warnanya hitam putih jelek nggak? Pasti jelek. Tapi karena dibikin berwarna, Tuhan akan kasih warna di kehidupan adik-adik. Tuh, jadi berwarna. Ya, nggak lagi hitam putih, tapi ada warnanya. Itulah hadiah buat anak-anak yang bertobat dan mau ikut Yesus. Tuhan akan memberikan warna pada kehidupan adik-adik, yang warna ini akan bikin kita sukacita, senang. Pokoknya nggak pengen marah-marah terus deh. Pokoknya senang selalu, dan pokoknya jadi nggak takut sama apapun, karena kita yakin Tuhan pasti selalu bersama kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitas hari ini. 1 buah karton dibentuk awan ya. Lalu kita siapkan kertas warna-warni ini berbentuk hati. Kalau kakak membuatnya 8 buah. Ukurannya boleh berbeda-beda ya, terserah adik-adik. Lalu 4 buah tali atau benang ukuran 20 cm. Gunting, isolasi, dan spidol. Kita mulai. Ambil kertas warna-warni ini, lalu adik-adik tuliskan apa yang akan adik-adik lakukan selama masa pertobatan ini. Kita siapkan yuk satu-satu. Kalau kakak yang pertama akan menulis mengasihi sesama. Adik-adik bebas ya, boleh menuliskan apa niat adik-adik. Lalu di sini patuh pada orang tua. Ian menolong teman. Adik-adik bebas ya. 8 kertas ini diisi semuanya. Lalu ambil karton ini dan tuliskan ayat hafalan minggu ini. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Kita tulis di sini ya. Dari Lukas 3 ayat 12. Kemudian ambil tali ini, kita balik dulu ya awannya. Kita tempelkan di sini menggunakan isolasi. Kita tempelkan ya, boleh panjangnya sama atau mau yang satu lebih pendek, yang satu lebih panjang boleh. Nah, kita ambil satu-satu hatinya lalu kita pasang, jangan terbalik ya. Yang ada tulisannya menghadap ke depan. Nah, kita tempelkan semuanya. Nah, sudah selesai adik-adik.
Kakak sudah menempelkan semua niat-niat kakak di dalam masa pertobatan ini. Adik-adik juga pasti bisa ya menuliskan semua niat-niat adik. Selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita mau penutup ya Kak ya? Ya, betul Kak. Oke adik-adik, hari ini hebat sekali loh mendengarkan sabda Tuhan. Dan tentunya sudah punya niat dalam hati akan melakukan ini, akan melakukan ini, dan akan melakukan ini. Karena kita memang menanti kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menyambutnya dengan sukacita. Betul, Oke, Kak, Ya. mau mengingatkan kembali adik-adik, sudah diisi belum? Sudah ditempel? Sudah dibaca? Hari ini hari ke-12 loh. Sudah dong. Ayo. Agar kita tahu kita memang sedang masa Advent ya Kak ya. Ya. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik silakan di bawah ini. Iya, terima kasih ya untuk persembahannya. Nah, oke, kita mau berdoa dan menutup dengan lagu Putri Sion ya. Oke adik-adik, kita tetap menjadi anak Katolik yang baik, anak Katolik yang melakukan firman Tuhan dengan tindakan kasih. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini kami sudah melakukan kegiatan, bernyanyi, beraktivitas, mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetap lindungi kami, kakak-kakak Bia, orang tua kami, dan semua orang. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yuk adik-adik kita mau berdiri, kita menyanyikan lagu Putri Sion. Yuk. Oke, yuk kita nyanyi yuk. Ayo berdiri. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Sekali lagi Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See you. Dadah.
berseri kemuliaan dan kebijaksanaan dan menyampaikan pesan ini, jangan takut. Aku memberikan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa hari ini. Telah dan sangat takut malaikat itu menyampaikan pesan ini, jangan takut. Aku memberi